Wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang diajukan Forum Purnawirawan terus bergulir. Presiden ke-7 RI Joko Widodo Jumat 6 Juni 2025 akhirnya buka suara soal wacana pemakzulan anak sulungnya Gibran. Selain Jokowi, siapa saja yang bersuara soal pemakzulan Gibran? Lalu bagaimana peluang pemakzulan ini? Apa ada sosok pengganti yang disiapkan? Atau hanya ingin mencari titik keseimbangan politik baru? Kita bahas ya. Ya, negara ini kan negara besar yang memiliki sistem ketatanegaraan. Ya, diikuti saja proses sesuai sistem ketatanegaraan kita. Bahwa ada yang menyurati seperti itu, yaitu dinamika demokrasi kita. Biasa saja, biasa. Nggak sakit hati gitu, Pak? Biasa saja. Iya, pemilihan presiden kemarin kan satu paket. Bukan sendiri-sendiri. Kayak di Filipina itu sendiri-sendiri. Di kita ini kan satu paket. Lalu respons Istana dan DPR juga beragam. Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro malah mempersilahkan DPR MPR untuk menjawabnya. Lalu Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad pun akhirnya buka suara. Ya, saya baca lah di media banyak beredar kan, berseliweran kan, mampir ke grup-grup WA. Tapi soal dorongan pemakzulan Wapres itu gimana responnya? Soal dorongan dari Forum Purnawirawan itu pemakzulan Pak Wapres, dari istana ngeresponnya gimana, Mas? Nggak perlu direspon, nggak ada respon. Mas, tapi kalau ketemu udah lama itu surat. Ada yang baru lagi tanggal 20. Diserahkan kan ke DPR MPR. Kan? Saya nggak tahu bagaimana respon DPR MPR, saya nggak tahu. Nanti tanyalah pada DPR MPR. Reses. Saya kan datang, Pak Sekjennya juga nggak ada. Saya pengen lihat suratnya masih di Sekjen, jadi belum sempat baca. Jadi buat lihat suratnya? Enggak, saya kan tanda tangan surat-surat, terus saya bilang, itu katanya ada surat dari forum gitu. Oh, masih di Sekjen, Pak, Sekjennya lagi keluar. Tapi kalau tanggapannya gimana, Bang? Dari Abang sebagai pimpinan Gerindra? Belum baca, gimana nanggapin itu. Terkait pemakzulan Gibran, pakar komunikasi politik dari Universitas Padjadjaran Kunto Adiwibowo punya prediksi sendiri. Ia menyebut ini bentuk mencari titik keseimbangan baru. Saya pikir semua politisi, elit politik ini paham bahwa ini transisi, Mbak, tadi soal equilibrium, mencari equilibrium atau keseimbangan yang baru, sehingga mereka tidak akan buru-buru ambil posisi, termasuk Pak Prabowo, termasuk PDI Perjuangan gitu. Semua komentarnya kalau boleh dibilang kita bisa prediksi mungkin sampai seminggu 2 minggu ke depan akan normatif semua. Jadi ya ini bagian dari konstelasi elit, pertarungannya di balik layar yang kita nggak tahu. Lalu bagaimana kira-kira akhir dari wacana pemakzulan Gibran ini? Apa benar-benar terjadi atau ada tawar-menawar politik di baliknya? Nah, kalau soal sosok yang disiapkan tentu saya nggak tahu. Mungkin endgame-nya bukan pemakzulan, tapi tadi endgame-nya adalah equilibrium baru. Bahwa mungkin untuk membayar ongkos bahwa Mas Gibran tetap jadi Wapres, Pak Jokowi harus mengorbankan beberapa menterinya, kan itu sangat mungkin. Jadi tidak selalu endingnya adalah memang mengganti gitu. Sebelumnya, Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang terdiri dari 103 jenderal diwakili Jenderal TNI Purnawirawan Fahrul Razi, Jenderal TNI Purnawirawan Tiasno Sudarto, serta Wakil Presiden ke-6 RI Tri Sutrisno, 17 April 2025 mengusulkan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka oleh MPR DPR. Lalu bagaimana aturannya soal pemakzulan Presiden atau Wapres? Menurut Pasal 7B Undang-Undang Dasar 1945, usulan pemberhentian Presiden dan atau Wapres dapat diajukan oleh DPR kepada MPR dengan terlebih dahulu meminta Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPR bahwa Presiden dan atau Wapres telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan atau Wapres.
Proses ini memerlukan dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPR di dalam sidang paripurna yang dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari total jumlah anggota DPR. Setelah MK menyatakan bahwa Presiden dan atau Wapres terbukti melanggar, DPR dapat meneruskan usul pemberhentian kepada MPR. MPR kemudian wajib menyelenggarakan sidang untuk memutuskan usul tersebut paling lambat 30 hari sejak diterima. Keputusan MPR harus diambil dalam rapat paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota dan disetujui sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir. Apabila persyaratan kehadiran anggota MPR ini terpenuhi, barulah MPR bisa memutuskan soal pemakzulan presiden atau wakil presiden. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah surat usulan pemakzulan yang diajukan sudah kuat? Pakar Hukum Tata Negara dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yance Arizona menilai permintaan pemakzulan ini belum memiliki dasar hukum yang kuat dan argumen-argumennya juga tidak begitu solid secara hukum. Ia menilai belum tentu langkah ini merupakan satu proses hukum yang sedang digulirkan. Ia malah menduga langkah ini bisa saja merupakan proses politik yang justru mengarahkan pemberitaan media ke Wapres Gibran. Bagaimana sahabat Kompas, apa wacana pemakzulan ini benar-benar digulirkan secara serius atau sebaliknya menjadi alat tawar-menawar politik sekaligus menjadi panggung bagi Wapres Gibran?